Aku dan kebersihan lingkunganku. Pengertian daripada lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Lingkungan ini mencakup berbagai macam aspek, termasuk kondisi fisik seperti air, tanah, dan udara, makhluk hidup, flora dan fauna, serta mempengaruhi manusia seperti itu dalam bagian pembangunan dan juga teknologi. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana dan apa manfaat daripada lingkungan ini. Lingkungan menjadi tempat bagi makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan, untuk berpijak. Selain itu, lingkungan juga menjadi tempat untuk beraktivitas dan berkreasi. Ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat adalah sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya ini adalah ciri-ciri lingkungan yang tidak bersih dan tidak sehat. Selamat menyaksikan. Permasalahan lingkungan saat ini sudah menjadi krisis global. Peningkatan emisi karbon dari industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan pemanasan global dan perubahan pola cuaca ekstrim hingga menyebabkan krisis pangan dan krisis ekonomi. Pencemaran plastik yang terdegradasi menjadi mikroplastik di sungai dan lautan masuk ke rantai makanan hingga menyebabkan krisis kesehatan, krisis ekologi, krisis lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup banyak spesies. Pembukaan lahan yang kini menjadi ancaman bencana seperti banjir dan longsor dan dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur yang nantinya akan berujung pada krisis sosial. Penyelesaian krisis lingkungan ini memerlukan tindakan kolektif dan berkelanjutan yang dilakukan secara konkret dan kolaboratif dari hulu ke hilir. Dampak dari lingkungan yang sehat dan bersih adalah sebagai berikut. Lihatlah sungai ini, sejuk, bersih, dan jernih, tanpa sampah. Semua ini berkat warga yang disiplin, Halo Intizen, yuk kita pilih sampah sesuai jenisnya. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah segala jenis sampah berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang bersifat dapat diuraikan secara alami oleh mikroorganisme. Contoh sampah organik adalah sisa-sisa makanan, kulit buah, daun kering, sisa sayuran, dan sisa bahan dapur. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah jenis sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang tidak berasal dari makhluk hidup dan umumnya tidak dapat terurai secara alami dalam waktu yang singkat. Sampah ini memiliki sifat tahan lama dan seringkali memerlukan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terdekomposisi. Contoh sampah anorganik adalah plastik, kaleng, kaca, logam, kertas, styrofoam, dan tisu. Dan yang terakhir adalah sampah B3. B3 adalah singkatan dari kata bahan berbahaya dan beracun. Jenis sampah ini mengandung bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak dikelola dengan benar.
Sampah B3 memiliki sifat berbahaya seperti mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, beracun, korosif, infeksius, atau bersifat radioaktif. Contoh sampah B3 adalah baterai bekas, cat, pestisida, pelarut kimia. Cara merawat lingkungan. Di sini Ibu memberikan 2 contoh kepada kalian bagaimana kita merawat lingkungan kita. Yang pertama adalah bisa kita lakukan dengan cara membersihkan lingkungan sekitar sekolah ataupun tempat tinggal kamu masing-masing. Contoh yang kedua adalah mengolah barang-barang yang tidak dipakai lagi atau limbah dari kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya ini Ibu ambil adalah botol bekas habis minum kita ataupun botol bekas air mineral, yang dimana itu kalau tidak diolah akan menjadi limbah. Akan tetapi kalau itu bisa kita olah dan sedikit kita kreasikan, akan menjadi bahan yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini contohnya menjadi tempat pensil. Ini bisa kita letakkan pensil kita, spidol, penghapus, dan lain sebagainya. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Shalom.